Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Baik, Pak Guru. Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melangkah ke materi pelajarannya, saya ingin mengabsen dulu ya. Ya, Pak Guru. Iya, Pak. Oke. Muhammad Saifullah. Hadir. Oke. Hadir. Retnowati. Hadirah. Ismail. Hadir. Erma. Hadir. Khairuddin. Kayaknya nggak ada ya. Pak Khairuddin belum masuk ya. Nggak ada. Belum gabung, Pak Guru. Dalam perjalanan, Pak. Nanda Mahdi. Oh, nggak masuk juga ya. Oke. Belum bergabung juga Pak Guru. Oke, ada beberapa orang yang tidak masuk ya. Oke, kita sambil menunggu teman yang lain, kita lanjutkan saja materinya ya. Ya, Pak Guru. Ya Pak. Oke. Sebelum kita memulai materinya, seperti biasanya dari SD sampai ke MTS ini, rutinitas yang tidak pernah terlupakan adalah mengawali sesuatu dengan bismillah dan mengawali pelajaran ini dengan doa. Dan insya Allah sesuai dengan nama yang saya lihat, saya akan memilih satu siswa untuk memimpin doanya ya. Saya pilih Pak Ismail, mungkin bisa ya? Nanda Ismail? Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan dipimpin doanya Baik, dulu. teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa yang dibacakan oleh Nanda Ismail ini diijabah oleh Allah sehingga kita dapat berkah dari apa yang kita tuntut, yaitu ilmu, di mana pelajaran kita ini mudahan dengan doa tadi bahasa Arab yang nantinya kita pelajari ini dapat dilancarkan pemahamannya. Amin. 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 Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya lebih dalam, maka saya ingin bertanya lebih dahulu karena ini merupakan pertemuan pertama ya. Ya, Pak Guru. Iya, Pak. Oke. Di sini ada yang dari MI ya? Tidak ada, Pak. Saya Pak. Ya, yang dari MI alhamdulillah sudah pernah dengar kata bahasa Arab. Namun tidak lupa pula yang dari SD kemungkinan besar ada juga yang pernah tahu tentang bahasa Arab, walaupun hanya sekedar bahasa, walaupun hanya sekedar nama, dan mungkin ada yang pernah mendengar orang yang menggunakan bahasa Arab, walaupun kita tidak pernah tahu artinya. Ada? Ada, Pak Guru. Kalau enggak Sinetron. Pak Guru. kalau enggak Inti. ada, saya coba masuk bahasa Arab mengaitkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Indonesia pasti pernah ya. Iya, Nah, Pak. pada intinya semua bahasa itu sama, mudah. Karena kenapa? Bahasa ini merupakan alat komunikasi. Begitu kira-kira ya. Jadi, karena kebetulan kita belajar bahasa Arab, maka ini adalah alat komunikasinya orang-orang Arab. Sehingga ketika kita mempelajari bahasa Arab, tidak terlepas daripada aturan-aturan belajar bahasa Arab itu sendiri dengan mengaitkan aturan yang biasa dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke. Dalam mempelajari bahasa Arab ini, kita jangan menganggap susah. Kenapa? Belajar bahasa Arab ini tidak butuh orang cerdas, tidak butuh orang pintar. Tapi yang dibutuhkan adalah orang yang bersungguh-sungguh.
sesuai dengan yang biasa saya dengar, manjada wajada. Wajahnya. Jadi mudah-mudahan dengan kesungguhannya kita menjadikan bahasa Arab itu gampang. Oke, sebelum masuk pembelajaran selanjutnya, mungkin kita harus lebih semangat dulu lah. Karena jangan sampai dibilang bahasa Arab ini susah, semuanya jadi loyo gitu. Nah, Semangat, Pak. bersungguh-sungguh itu memudahkan segalanya. Oke. Jadi sebentar kalau saya bilang Al-Lughatul Arabiyah sahlun. Jadi kalau saya bilang Al-Lughatul Arabiyah, anak-anak bilang sahlun. Ya. Saya mulai Al-Lughatul Arabiyah sahlun. Sahlun. Belum. Lul. Jadi bahasa Arab itu mudah. Oke, teman-teman. Lanjut dari pembicaraan kita hari ini. Saya screen dulu ya. Oke, sudah ada yang muncul di layar. Belum Pak Guru. Belum ya? Sudah Pak, tapi putih. Warnanya putih, enggak ada apa-apanya. Ya, tunggu ya. Jadi sebelum kita melanjutkannya, kita harus tahu dulu bahwa pertemuan kita hari ini adalah materi tentang at-ta'rifu bin nafs. Dengar tentang at-ta'rif bin nafs? Belum Pak Guru. Belum Pak Guru. Asingnya kita terhadap bahasa Belum, Arab, Pak. maka terlebih dahulu saya mengaitkan bahasa Arab itu sendiri dengan bahasa Indonesia, bahwa ketika kita ketemu dengan orang baru, maka segala ungkapan dan pertanyaan tentang diri kita itu adalah merupakan perkenalan. Begitu ya. Jadi bahasa Arab ini jangan langsung masuk ke bahasanya, tapi memahami dulu bahwa ini adalah sebuah atau suatu alat komunikasi. Nah, sekiranya mungkin komunikasi itu atau bahasa itu sendiri tidak langsung diladeni dengan sebuah pembelajaran tanpa harus membandingkan atau membarengi dengan bahasa-bahasa lain. Begitu kira-kira ya. Iya Pak Guru. Oke. Tunggu ya, saya full screen dulu. Nah, tentang at-ta'rifu bin nafs, perkenalan diri ini, di dalamnya ada beberapa materi inti yang harus kita perhatikan. Sudah muncul ya di layar ya? Sudah Pak Guru. Udah Pak. Kompetensi dasar yang harus kita pahami adalah memahami kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan at-ta'rifu bin nafs, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang menjadi indikator di sini adalah mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan tulisan yang diperdengarkan tentang at-ta'rifu bin nafs. Selanjutnya menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan tentang at-ta'rifu bin nafs. Nah, selanjutnya ada materi yang saya sudah sediakan. Mungkin lebih bagusnya kita lihat dan dengar dulu ya. Ada muncul? Bagaimana? Sudah Pak Guru. Oke. Nah, sebelum jauh kita mempelajari tentang mufradat itu, tentang at-ta'rif bin nafs, maka saya minta dari anak-anak ini untuk melihat dan menyimak dengan sungguh-sungguh ya, karena pembelajaran kita itu kita mulai dari melihat video ini dulu. Oke, sudah siap? Siap.
Siap, Pak Guru. Alhamdulillah. بقول بسم الله الرحمن الرحيم أيها الطالبات أولا نشكر الله على نعمه يعني صحة وعافية. الآن نتعلم درس اللغة العربية بالموضوع التعارف perkenalan. Talibun, Talibatun, Talibun, Talibatun, Ana Talibun, Ismi Azam. Ana Talibatun, Ismi Aminah. Ana min Surabaya. Ana min Jakarta. Hadza sadiqi, ismuhu Hasan. Hadhihi sadiqati, ismuha Fatimah. Hadhihi madrasatun. Al-madrasatu kabiratun wa jamilatun. Al-madrasatu nadifatun. Al-mufradat kosakata. Anak-anak perhatikan mufradat di bawah ini. Talibun, siswa laki-laki. Talibatun, siswa perempuan. Ana, saya. Ismun, nama. Ismi, nama saya. Ismuhu, namanya laki-laki. Ismuha, namanya untuk anak perempuan. Min, dari. Hadza, ini laki-laki. Hadihi, ini perempuan. Sadiqun, teman laki-laki. Sadiqatun, teman perempuan. Madrasatun, sekolah. Kabiratun, besar. Jamilatun, bagus, cantik, indah. Nadifatun, bersih. Ya tadi dan dengar. Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, Sudah didengar. alhamdulillah. Jadi saya belum kasih tahu tadi apa tujuannya diputarkan video tadi. Nah, setelah di video tadi itu kita lihat, maka gambaran apa yang terjadi di pikiran kita tentang video tersebut. Ada yang bisa jawab? Orang lagi memperkenalkan Pak Guru. Perkenalan. Alhamdulillah. Siapa lagi? Perkenalkan teman Pak Guru.
Oke, pintar. Ini hebat-hebat semuanya nih, kelas 1 ya. Karena lihat videonya Pak Guru. Itu tujuannya saya putar video. Ternyata sebelum dijelaskan, baru videonya sudah ada yang tahu. Terima kasih. Nah, untuk melanjutkan dan mendalami video tadi, di situ kita lihat ada kata mufradat. Betul? Tuh. Betul. Ya. Betul. Nah, untuk pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti bahasa Indonesia kan tidak menggunakan mufradat. Langsung saja belajar bahasa Indonesia. Karena kenapa? Kita orang Indonesia. Nah, Indonesia. Belajar bahasa Arab tidak begitu. Karena kita baru belajar bahasa Arab, maka di setiap langkahnya bahasa Arab itu sebelum mengetahui kalimat-kalimat yang ada dalamnya, maka potongan-potongan kata itu penting. Itu. Nah, di antara mufradat tadi, kata-kata apa saja yang diingat lewat video tadi? Ada yang ingat? Ada yang tolibun. Ada yang nggak ingat Pak Guru. apalagi? Rasatun namanya tadi. kabiratun. Ah. Ada lagi? Fatimatun Nah. kayaknya Pak Guru. Kalau Ada begitu, juga nazifatun. ya, mantap. Nah, sepertinya kita kurang memahami kalau langsung dihilangkan videonya. Karena kemampuan kita melihat, mendengar adalah dasar kita untuk memahami sesuatu dalam bentuk bahasa. Maka olehnya itu bisa dilihat layar laptopnya lagi kembali. Nah, lihat ada? Ada Pak Guru. Nah. Nah, ini sudah bukan video, jadi tidak hilang-hilang lagi ya. Oke, di sini petunjuknya unzur wa ikra wa'id. Lihatlah, bacalah, dan tirukanlah. Al-mufradat ini, potongan-potongan kata ini akan kita gunakan sebentar setelah kita membagi kelompok sebagai bahan diskusi kita pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini. Oke, saya bagi dua saja ya. Ya Pak Guru. Di sini kita ada 8 orang. Kita bagi 4 orang ya. Oke, saya baca dari atas. Irma Langka, Ismail, Muhammad Saifullah dengan Ibu Nanda Retno ya. Oke, Irma Langka, Ismail, Muhammad Saifullah, Retnowati. Itu kelompok 1. Kemudian Ya, Pak. Kemudian ada Erdiansyah, ada Herudin, ada Nur Hidayah. Oke. Sudah tahu kelompoknya? Sudah, Pak. Saya kelompok berapa, Pak? Saifullah ya. Ya, Pak. Saifullah itu ada di kelompok 1, Pak. Saifullah ya? Baik, Oh iya, Bunda Saifullah ada di kelompok 1. Baik. Ya, mohon perhatikan nama kelompoknya, kelompok berapa, karena kita akan diskusikan apa yang ada di depan layar kita masing-masing. Tugasnya adalah baca dan bertukar sesama teman kelompok pada mufradat yang ada di layar masing-masing. Setelah itu
bunyikan sesuai video tadi. Sudah tahu tugasnya? Sorry, bagaimana maksudnya Pak? Bagaimana anak-anak? Mufradat yang Paham, saya Pak. sediakan ini di dalam tugas kelompoknya itu menjadi tugas untuk menyampaikan mufradat ini baik dari segi bacaannya, bunyinya, kemudian saling mengoreksi, satu mengucapkan, satu mengoreksi. Kemudian setelah yang mengoreksi itu dilanjutkan dengan dia lagi yang membacanya. Kemudian temannya lagi mengoreksi. Nah, setelah itu kita tampilkan ke depan persentasenya apa-apa yang didapati setelah melihat mufradat ini. Baik Pak, baik. Bisa? Sudah mengerti? Sudah mengerti Pak. Pak. Saya kasih waktu 2 menit ya. Pak. Pak Erdiansyah baru masuk ya? Erdiansyah, Nanda Erdiansyah baru masuk ya? Dari tadi Pak sudah. Hanya saya tidak pakai laptop karena bermasalah ini Pak. Baik, baik. Sudah selesai? Sudah Pak Guru. Selesai Pak. Oke. Dari kelompok 1 ketuanya mana? Ismail, Dari Pak, kelompok Ismail. 1, Ismail. Iya Pak. Ismail, coba wakili temannya untuk dibacakan dulu. Huwa, dia laki-laki. Dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Selanjutnya, teman yang lain, kelompok Saya 1. Pak. Ya, siap. Lanjutkan dibaca Pak. Lanjut. Haza, ini laki-laki. Hazihi, ini perempuan. Zalika, itu laki-laki. Tilka, itu perempuan. Ismi, namaku. Oke. Jadi di sini ada catatan kecil saja. Terus selanjutnya teman yang lain di kelompok 1. Retno Bu, Pak. Retno. Retno Pak. Nah, Nanda Retno, lanjut. Iya Pak Guru. Tolibun, siswa. Tolibatun, siswi. Sodiki, temanku laki-laki. Sodikoti, temanku perempuan. Itu apa Pak Guru, bacanya Pak Guru? Yang mana? Saja. Ismuka, namamu. Oke. Nah, kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 2, ada yang bisa mewakili pertama? Saya Pak Guru. Ya, siap. Lanjut Nanda. Erdiansyah. Ya baik Pak Guru. Ya. Yang pertama itu huwa, dia laki-laki. Dia perempuan.
Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Yang lain, Pak Guru. Yang saya tahu. Lanjut di kelompoknya yang lain yang belum membaca. Pak Guru. Ya, silahkan. Nanda Nur Hidayah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa, dia laki-laki. Dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Terima kasih, Pak. Mungkin 2 saja ya dari kelompok 2. Nah, setelah dibacakan tadi hasil diskusinya, karena dari diskusi tadi ini kita sudah mendengarkan mufradat yang sudah kita tampilkan di sini, bahwa yang pertama itu adalah huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya, hadza, ini laki-laki, hazihi, ini perempuan, zalika, itu laki-laki, tilka, itu perempuan, ismi, namaku, tolibun, siswa, tolibatun, siswi, sodiqi, temanku, laki-laki ya, sodiqati, temanku, perempuan, ismuka, namamu. Kira-kira dari sekian teman-temannya tadi yang mewakili membaca mufradat ini, bagaimana dengan bunyi katanya? Apakah sudah cocok? Hal yang ditingkatkan belajar bahasa Arab itu kita mulai belajar dari bunyi huruf-hurufnya sampai ke kata-katanya, sehingga menimbulkan arti, memberi arti, memahami arti yang benar dan jelas tanpa ada kesalahpahaman tentang huruf itu sendiri. Kenapa? Di bahasa Arab itu menyebutkan huruf yang sama namun pelafalan yang berbeda, maka terjadi arti yang berbeda juga. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ada ya? Saya, Pak. Iya. Saya bertanya, Pak. Bagaimana melafalkan ismi, panjang atau pendek, Pak? Ismi, bagaimana, Pak? Ya, ada lagi? Ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada yang bisa jawab? Tidak ada ya? Oke. Pertanyaannya adalah ismi apakah dibaca panjang atau pendek, begitu ya? Nah, saya pula ya? Iya, Pak. Itu adalah salah satu tanda bahwa anak Saifullah sudah mau masuk pada pemahaman bahasa Arab dari segi bunyi, bahwa di dalam bahasa Arab itu sendiri bukan cuma arti, tetapi tanda baca pun diikut sertakan untuk memaknai bahasa Arab itu sendiri. Oke, ismi ini dibaca panjang dengan kata yang benar. Contohnya ismi. Itu ketika kita analogikan, ibaratnya mim yatia ini membaca mi dengan 2 ketukan sebagai mat, tanda panjang. Oke? Baik, Pak. Ya, siap. Ada lagi? Jadi ini dasar sekali ya, mengingat kita ini pertemuan pertama memang. Awal belajar kita bahasa Arab ini harus tahu yang begini.
Insya Allah kalau mahrad kita bagus, motivasi kita belajar untuk bahasa Arab ini bagus juga untuk selanjutnya. Oke, bisa dilanjut ya. Siap. Jadi saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi cara baca yang Lanjut, benar tentang bahasa Arab itu sendiri. Bisa ditirukan? Saya baca, kemudian dilanjutkan oleh anak-anak ya. Ya Pak Jadi Guru. kita mulai dari Iya Pak, baik Pak. huwa. Dia laki-laki. Pak. Dia laki-laki. Ya, Gua dia laki-laki. ya. Hia. Dia perempuan. Iya. Dia perempuan. Anta. Dia perempuan. Anta. Ya, kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Anta, Anti. kamu laki-laki. Kamu Anti. perempuan. Anti. Kamu perempuan. Ana. Saya. Ana. Ana, saya. Ana, Saya. Haza. Kamu Haza. Haza. Ini laki-laki. Ini Hazihi. laki-laki. Hadihi. Asih. Perempuan. Ini perempuan. Zalika. 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 Itu laki-laki. Zalika. Itu Itu laki-laki. laki-laki. Tilka. 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 Itu Tilka. perempuan. Itu perempuan. Ismi. 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 Ini Namaku. 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 Tolibun. 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 Siswa. Tolibun. Siswa. Siswa. Tolibatun. 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 Siswi. Tolibatun. Sodiqi. Siswi. Sodiqi. Sodiqi. Temanku laki-laki. Temanku Laki-laki. Sodiqati. Sodiqati. Temanku perempuan. Temanku perempuan. Perempuan. Ismuka. Ismuka. Semuka. Ismuka. Namamu. Namamu. Namaku. Namamu. Namamu Nanda. Ya. Nah, ini mufradatnya itu terdiri dari kata damir dan isim alam. Oke, kita lanjut. Di sini sudah disediakan juga kata tanya. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab itu Nanda, itu dibahasakan sebagai al-istifhamun. Ada yang bisa sebut? Al-istifhamun. Al-istifhamun dalam bahasa Indonesia dikatakan kata tanya. Nah, perbendaharaan kata dari mufradat yang kita pelajari tadi, setelah melihat kata al-istifham ini, maka sudah ada di pikiran kita dengan adanya kata ma, hal, man, kaifa, min aina, lengkap dengan artinya, maka mufradat yang kita lihat tadi itu akan semakin berfungsi sebagai alat-alat untuk menekuni sebuah bahasa. Betul? Betul. Nah, lanjut. Di sini ada kata at-tahiyah. Artinya kata sapa. Nah, ini perbendaharaan kata juga ini. Jadi mufrad yang kita pahami tadi dengan kata istifham itu tadi, lanjut dengan kata sapa, akan menjadi sebuah paragraf sederhana nantinya. Nah, makanya itu penting untuk menguasai mufradat dalam sebuah komunikasi. Oke, siapa yang bisa baca ini? Yang mana, Pak?
kata sapa Yang nomor itu berapa ada Pak 1, Guru? 2, 3. Saya Pak. Ini Bacanya berpasangan ya, Pak? Ya, Bacanya berpasangan? Maksudnya satu kotak itu 2 orang? oke. Tadi Nanda Nur Hidayah ya. Nanda Nur Hidayah. Siapa? Lanjut. Itu tadi bacaannya kata sapa ini kalau bisa 2 orang. Iya. Saya bersama siapa, Pak? Pak Pak. Erdiansyah boleh? Nanda Erdiansyah. Bisa. Ya, silahkan. Saya duluan? Ya, Erdiansyah? Ya. ya. Silakan, Mas Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sobahan Nur. Masa al khair. Sobahan Nur. Ya, sudah, Pak. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Pinter-pinter memang ini. Tepuk tangan. Kasih Pak Guru. Baiklah teman-teman, kita lanjut. Siapa lagi yang bisa satu pasang? Saya sama Bu Retno mungkin, Pak. Boleh, boleh. Bu Retno, Iya. ya. Ya, Siap. Naharuka Ya, sa'idun. Sa'idun mubarakun. Lailatuka sa'idatun. Sa'idatun mubarakatun. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Sudah, Pak. ya, terima kasih. Masih ada yang mau? Kalau enggak ada. Laki-lakinya Pak Guru. Saya Siap, saya tidak pula. ada pasangan saya Pak. Tidak ada pasangan Pak. Nanti pasangan dengan saya, boleh? Oh, boleh Pak. Oke. Saya yang baca dari awal ya. Siapa yang bertanya ya? Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Masmuk? Ismi Azam. Man anta? Ana tilmizun. Tayyib, 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 tayyib. Ada yang bisa lagi tiru lagi satu? Siapa? Silahkan. Sama siapa, Pak? Sama saya. Anda yang bertanya, saya yang jawab. Min aina anta? Ana min Malang. Ilal liqa. Ma'as salamah. Itu, Pak. Pintar-pintar semua ini. Pintar-pintar. Kelas Axel kita, Pak. Makanya pintar-pintar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, maka ada tugas yang harus dikerjakan. Tunggu sebentar ya. Udah kelihatan? Sudah Pak Guru. Belum, Hilang Pak. lagi Pak Guru. Hilang. Keluar Oh lagi iya, Pak. tunggu. Masalahnya laptopnya lalot ini. Ini sudah ada muncul ya? Sudah Pak Guru. Ya. Jadi di sini ada tugasnya. Petunjuknya mengatakan, dengarkan bunyi huruf-huruf Arab yang disebutkan oleh gurumu, cocokkan dengan jawaban yang tersedia, dan tulis di kotak jawaban yang telah disediakan. Bisa dimengerti petunjuknya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Di sini sudah tersedia jawaban Apa? A, B, C, D.
Nah, di antara A, B, C, D ini ada yang saya sebutkan dan kemudian yang saya sebutkan itu adalah menjadi jawaban buat anak-anak. Apakah cocok dari bunyi yang saya keluarkan menjadi jawaban dari anak-anak ini? Oke, Iya Pak Guru. saya mulai ya. Kha. Ismail. Coba diulangi, Pak. Kha. J, Pak, J. Ya. Betul, bisa dikasih tepuk tangan dulu, Bu. Ismail, Nanda Ismail. Selanjutnya ada yang siap? Saifullah. Siap Pak Guru. Saifullah, Ya Pak, ya Pak. dengar dan tebak. Saya sebut fa. Pak, Fa Pak. berada di kolom keberapa? Jim. Betul, betul, betul. Mantap. Bagus pendengarannya ini. Lanjut. Retno, Iya Pak Guru. nomor 5. Za. Ulangi Pak Guru. Za. Ya. Yang C Pak Guru. Jim. Jim. Betul, betul. Ini ya. Oke, lanjut. Erma, Iya, Pak. bisa didengar? Bisa, bisa. Ya. Saya mau bilang zo. Ba. Nomor 6. Betul. Ini ya. Jawabannya ba. Betul, betul. Lanjut. Kita masuk ke tes selanjutnya. Oke, tugasnya saya kurungkan lewat WA ya. Kalau saya lihat ini terhambur. Iya, Atau Pak. bagaimana di layar? Bagaimana di layar laptopnya anak-anak ini? Terhambur Pak Guru. Pak. Hambur ya. Terpisah-pisah tulisannya. Hambur, Ya, hambur. nggak dimengerti Pak Guru. Betul, Bagaimana? betul. Cerai-berai Pak tulisannya. Betul, betul. Coba lihat WA-nya. Ada yang saya kirim. Oke, silakan dibuka WA-nya. Sudah Pak Guru. Oke. WA-nya ada yang saya kirimkan. Sudah Pak. Sudah Pak Guru. Saya akan bacakan di sini soalnya. Kemudian anak-anak menentukan seperti di tugas 1 tadi sebagai contoh bagaimana saya mengungkapkan dan menjadi jawaban untuk tugas yang saya bagikan di WA. Sudah kelihatan ya? Bagaimana Sudah tulisannya? Pak Guru. Sudah, Pak. Pak. Tulisannya bagaimana tulisannya? Ada Pak pas. Oke. Sekarang saya mau baca jawabannya. Silahkan tulis di situ apakah bunyinya cocok atau tidak. Ya, saya mulai. Zalika. Sudah? Ya. Anta. Sudah Pak Guru. Sodiqatun. Sudah?
Udah Pak Guru. Man hazihi? Sudah Pak. Man huwa? Sudah Pak. Oke. Jawabannya dikirim kembali ya, dikirim ke WA. Ya Pak Guru. Iya Pak. Siap. Oke, baik. Saya rasa soal yang kita kerjakan ini sudah selesai. Beriring selesainya saya membacakan tesnya karena ini cuma tes ungkapan apakah bunyi daripada makhraj tentang bahasa Arab bisa dipahami atau tidak. Oke. Jadi kembali saya memantau anak-anak untuk sekaligus mengajak kesimpulan daripada mufradat ini. Apakah ada yang bisa sampaikan, jelaskan? Oke. Setelah itu, karena waktu yang kita gunakan ini tidak terlalu lama, maka saya simpulkan bahwa mufradat itu adalah potongan-potongan kata yang nantinya terdapat kata-kata bahasa Arab itu sendiri untuk mencari tahu artinya sehingga menjadi sebuah paragraf sederhana sebelum menjadi paragraf selengkapnya. Nah, untuk mencapai paragraf selengkapnya ini, kita tidak terlepas dari mufradat itu sendiri, baik itu kata per kata, baik itu kata istifham, baik itu sapaan, dan at-tahiyah. Kelengkapan dari semua materi kita hari ini adalah acuan untuk menjadikan sebuah wacana menjadi sebuah hiwar atau paragraf yang nantinya akan jadi judul dari pertemuan kita nanti, insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Oke. Amin. Sampai jumpa. Pak. Seperti yang kita baca tadi, ilal liqa. Semoga kesehatan selalu berada pada diri kita masing-masing, sehingga minggu depan masih bisa kita ketemu dengan materi al-hiwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.